Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi. Kali ini akan ada hal yang akan kita bahas kembali, akan kita kaji kembali, akan kita diskusikan kembali. Tentunya menyangkut persoalan beberapa waktu yang lalu beredar kabar, baik itu di YouTube, baik itu di sosial media yang lain, ataupun misalnya di pemberitaan, tentang kabar bahwa UAS itu mendapat panggilan polisi terkait persoalan yang ada di Rempang sana. Tapi kita tidak tahu soal gerakan-gerakan yang mengarah persoalan Rempang itu. Kita tidak akan mengungkit persoalan Rempangnya. Nah, apa sih yang kemudian akan kita bahas di video kali ini adalah persoalan keterangan atau pernyataan seorang HRS Rizik Syihab, lagi-lagi berteriak atas nama membela UAS yang kemudian dianggap bahwa UAS ini telah resmi dipanggil oleh pihak kepolisian. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah ada klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa itu adalah hoax, adalah tidak benar, bahwa UAS tidak pernah mendapat panggilan kepolisian. Nah, tapi yang dibesar-besarkan oleh Rizik di penyampaiannya dia untuk menggiring opini, untuk kemudian membuat masyarakat atau umat yang notabene-nya suka, fans dengan UAS itu akan marah, itu akan bergejolak, itu akan bereaksi. Nah, oke, sebelum lanjut kita dengarkan dulu pernyataan dari si Rizik ini. Saya minta maaf ini tidak nyebut kalimat depannya. Beberapa orang mungkin akan menyebut kata Habibnya. Kalau saya untuk di video ini mungkin akan menahan soal menyebut kata Habibnya. Oke ya, ngertilah kenapa saya nggak sebut Habibnya. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan dari si Rizik ini ya. Kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Jauh amat dari Batam sampai ke Petamburan. Yang ini apa dengerin? Kok begitu heroik membela Rempang? Lu urus dulu diri lu. Ulama tuh ngaji. Sadar diri lah Pak Rizik. Saya nggak kaget lihat bacot dia. Cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama nggak denger bacot dia. Ini denger bacot dia nggak enak. Cuma Anda ini kan cuma modal maulud sama sorban, sama nasab Habib, ilmu kosong. Dia teriak-teriak, dia alasan apa membela Ustadz Somad. Saya curiga ini orang mungkin juga di pihak provokator. Ustadz Somad katanya ditangkap, Anda fitnah. Nah, dengar sendiri kan, dengan gayanya yang koar-koar, dengan gayanya yang marah-marah, kemudian dikomentari oleh Habib Gribo, ilmunya kosong, modalnya jualannya adalah nasabnya adalah keturunan Nabi katanya. Saya bukan petugas tes DNA untuk nasab Habib ini, Ba'alawi dan lain sebagainya. Saya bukan fans fanatiknya Kiai Imad, saya bukan fans fanatiknya Gus Abbas, saya bukan fans fanatiknya Sayyid Mudakori dan beberapa kiai lainnya. Saya hanya orang yang kemudian mengomentari seorang Habib Rizik secara pandangan orang awam saja, bahwa saya menilai orang model kayak gini sebenarnya nggak pantas disebut sebagai seorang cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena secara tidak langsung banyak hal yang sudah beliau lakukan, sifat terjangnya, kemudian track recordnya di banyak hal
itu kemudian hanya memunculkan reaksi-reaksi yang sifatnya provokatif, memprovokasi umat, membodohi umat dengan gayanya yang berkuar-kuar seperti itu, gaya takbirnya yang model marah-marah seperti itu. Saya pikir tidak ada yang menyejukkan, tidak ada yang menenangkan. Dan lihat bagaimana Habib Gribo yang kemudian mengomentari pernyataan dari Rizik ini, yang menganggap bahwa ini fitnah. Beritanya belum jelas kok sudah dipublish seperti itu. Kalau misalnya UAS sudah dipanggil, ya pasti rame, pasti bakalan rame media nasional, ya akan meliput itu, ya akan memberitakan itu. Lo kok Habib Rizik, keceplosan ya, sorry. Kok Rizik sudah berani mengomentari, sudah berani menyatakan seperti itu, dan dia pada video yang kita lihat tadi itu bukan merekam dirinya sendiri, tapi berada pada jamaah, berada di hadapan jamaah, menyampaikan persoalan itu. Ya, motifnya apa coba kalau bukan persoalan provokasi? Berusaha untuk menarik simpati umat yang kemudian fanatik dengan Rizik, fanatik dengan UAS, supaya marah dengan pemerintah, marah dengan pihak kepolisian dan lain sebagainya. Ini kan saya pikir bukan sesuatu yang tepat untuk digunakan oleh seorang yang mungkin sekelas Rizik lah. Sudahlah, beliau sudah dipenjarakan, sudah pernah dipenjarakan, ya. Organisasinya sudah pernah dibubarkan, beberapa pidato, aksi dan lain sebagainya banyak yang ditentang oleh banyak pihak. Sudahlah, berhenti pakai jurus yang sama, pakai jurus yang baru untuk menarik simpati dari umat, dari masyarakat. Kalau modelannya koar nggak jelas, ya kasihan, urat lehernya kasihan, mic-nya kasihan, kayak gitu. Yang denger juga kasihan, kayak gitu kan. Saya muter video ini bergetar HP saya, bergetar speaker saya. Saking besarnya suara dari Rizik ini. Jadi mohon maaf ya, maksud saya yang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan seperti ini silahkan berkomentar, nggak masalah. Saya menyampaikan persoalan ini murni karena memang saya tidak suka modelan penceramah mubalik seperti ini. Terlepas dari embel-embel Habibnya, saya tidak suka model yang seperti ini secara pribadi ya. Dan saya tidak berusaha untuk menggiring sahabat-sahabat sekalian untuk sama pandangannya dengan saya. Jadi silakan nilai sendirilah bagaimana seorang Rizik ini dari sekian banyak drama yang dia lakukan. Kalian bisa menilai sendirilah. Positifkah atau negatif, memperbaikikah atau malah memperkeruh suasana. Rempang ini jangan digoreng kemana-mana, kasihan saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita di Melayu sana, di Rempang sana yang sedang berjuang memperjuangkan tanah leluhurnya mereka, haknya mereka. Tiba-tiba oknum-oknum semacam Rizik ini memanfaatkan kondisi yang ada di Rempang untuk kemudian menggiring isu, menggiring opini seolah-olah Rempang versus pemerintah. Jangan begitu. Kemudian tidak cukup dengan itu diseret lagi UAS dengan berita hoax dan lain sebagainya. Jangan begitulah. Ciptakan solusi, jangan memprovokasi. Mungkin itu tagline terakhir saya di video ini. Silahkan untuk yang sahabat-sahabat yang mungkin pro dengan Rizik berkomentar. Mau bijak tidak bijak berkomentar saja, nggak ada masalah. Di video selanjutnya mungkin saya akan bahas lagi komentar-komentar yang masuk di konten-konten saya sebelumnya. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Jadi saya tidak saya tidak anti kritik. Silahkan dikritik. Lagi pula yang saya sampaikan ini adalah pandangan pribadi. Jadi kan sah-sah saja, wajar-wajar saja. Gitu. Oke, mungkin seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu di video selanjutnya. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.